Hai semua, balik lagi di YouTube. Di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman kalau Tin Hi-Fi C3 yang selama ini menjadi kandidat terbaik under sejuta udah ada penantangnya. Apakah akan lengser tahtanya? Yes, saya dapat kandidat baru ayam di bawah 1 juta sebagai penggantinya Tin Hi-Fi C3 yang selama ini menduduki rekomendasi nomor 1 saya. Kalau ditanya sama teman-teman, Bang, ayam terbaik under sejuta apa ya yang bisa buat macam-macam genre dan kegiatan? Biasanya saya akan jawab Tin Hi-Fi C3, eartipsnya pakai H570. Tapi kali ini EPZ dengan Q1 Pro-nya mencoba untuk menggeser rekomendasi itu. Nah, seperti biasa kita akan langsung bahas mulai dari unboxing paket penjualannya terlebih dahulu. Yes, boxnya warnanya hitam doff dengan siluet biru untuk teks dan preview produknya. Di dalam cukup simpel dan elegan packagingnya, ada 2 tray, yang pertama untuk tempat ayamnya dan yang paling bawah ada kotak aksesoris. Di sini kita dapat ayam tentunya, terus kita dapat kabel, kita dapat eartips dan beberapa paper. Nah, untuk desain dan build quality nih, menurut saya dia punya desain yang oke, cakep banget. Faceplate-nya warna biru keunguan, bagus banget, dan ini beda untuk semua unit. Saya bisa bilang begitu karena lihat beberapa foto di grup Facebook, lihat di Instagram, lihat di Headv, semua beda. Bahkan punya saya aja yang kanan sama yang kiri bedanya sangat-sangat mencolok untuk warna faceplate-nya. Oke, selain itu bentuknya juga ergonomis mengikuti kontur telinga dan ini berpengaruh ya sama fitting. Sementara untuk build quality-nya cakep, bagus banget, bodinya dari resin, enteng tapi bener-bener solid dan oke banget finishingnya. Untuk kabelnya juga bagus, mengingatkan saya sama punya Hidis MS3, eartipsnya oke, bawaan udah nyaman banget, bisa langsung dipakai. Nah, tadi saya sudah sempat nyinggung tentang fitting. Tin Hi-Fi C3 itu fittingnya enak banget karena bentuknya mengikuti kontur telinga kita. Nah, Q1 Pro ini juga sama. Bedanya untuk lekukannya dia lebih dalam di C3. Sama-sama nyaman, tapi untuk saya C3 fitmentnya jauh lebih baik, lebih enak untuk kuping saya. Bukan Q1 Pro lebih jelek ya, cuman ya itu preferensi pribadi aja. Nah, secara singkat Q1 Pro ini punya spek sebagai berikut. Dia pakai 10 mm dynamic driver, impedansinya di 32 ohm, sensitivitasnya di 100 dB. Frekuensi respon kayak biasa 20-20.000 Hz. Kabelnya sekitar 1,2 meter, terus dia pakai pin 0,782 pin, jacknya jack 3,5. Ada yang pakai mikrofon, ada juga yang Type-C. Tapi kebetulan punya saya ini yang 3,5 tanpa mikrofon. Oke, tes kali ini saya pakai DAC Vio K13, stok kabel dan stok eartips. Sementara itu musiknya di play dari Apple Music. Oke, karakter suara dari EPZ Q1 Pro ini balance. Di range harga segini sebenarnya ada EW200, ada Tin Hi-Fi C3 sebagai lawannya. Bisa dibilang EPZ Q1 Pro ini di tengah-tengah, nggak terlalu warm kayak C3, tapi high-nya nggak terlalu metalik atau nggak senyerang EW200 yang kalau dipakai lama atau buat long listening bikin cepet capek untuk EW200. Oke, kita breakdown satu-satu mulai dari bassnya dulu. Dia punya bass yang cukup deep dengan sub bass yang rumble, masih di bawah Moondrop May memang. Terus untuk gebukan mid bassnya beda karakter sama si EW200 yang dia bener-bener gebuk. Kalau di Q1 Pro ini nggak terlalu nampol tapi masih dapat hentakan kick drumnya, bukan yang kopong. Dia tekstur dan bodinya masih oke lah, punch-nya juga masih dapat. Terus untuk kontrol bassnya oke, nggak nutupin vokal sama sekali, speednya cukup aja, masih bisa diajak double pedalan, ya asal nggak terlalu galugalan banget. Sementara itu untuk area mid di sini yang bikin ayam ini menyenangkan dan istimewa. Dia clear, bersih, open, jelas, mirip kayak Tin Hi-Fi C3 kalau dikasih H570. Untuk vokal cewek ini bagus banget, terasa intim dan sweet, tapi untuk vokal cowok bisa dibilang lebih punya bobot di C3 karena upper mid range di Q1 Pro ini ada sedikit boost, jadi vokal cewek lebih berasa dominan. Untuk sibilance ada sedikit di volume tinggi dan ya itu masih sangat bisa ditoleransi lah.
Terus untuk treble-nya gimana bang? Ya seperti yang saya bilang di awal tadi, dia nggak semetalik, nggak sekeras EW200 presentasinya. Dia lebih smooth tapi tetap menyajikan treble yang cukup cering. Ibarat benda itu kayak di finishing atau dipoles ujung-ujungnya jadi lebih halus. Nah secara teknikalitas ini juga bagus banget, stagingnya megah, lebar, lebih gede kalau dibandingin sama EW200 ataupun C3. Sayang instrumennya kayak kurang kurang impresif, posisinya nggak terlalu jelas. Tapi untuk pemisahan suara instrumen ini bagus banget di harganya. Sangat gampang nentuin suara dari berbagai instrumen di musik yang instrumennya banyak, gitar 1, 2, 3 itu jelas. Ada piano, ada string, itu bisa dipisah-pisahin dengan baik. Terus untuk detailnya juga bagus, clarity-nya oke banget, bening, walau ya memang ini adalah teknikalitas IM under 1 juta, masih di bawah Moondrop nih teknikalitasnya. Nah dari tadi kan kita bahasnya positif semua ya aspek-aspeknya, masa nggak ada kurangnya sih? Satu yang saya temuin dan ini feel-nya mirip kayak di KZ Device Switch, yaitu dinamikanya kayak kurang. Enak sih, dia tetap musikal tapi kayak sayur kurang gula dikit seujung sendok. Dikit lagi oke banget ini. Nah, lalu kesimpulannya gimana? Jadi menurut saya EPZ Q1 Pro ini adalah IM yang warna suara keseluruhannya cukup nyantai, nggak sengayun dan se-warm C3 tapi nggak seagresif atau se-fun EW200 yang mid bassnya nonjok banget. Buat teman-teman yang suka vokalan ini recommended banget. Yang merasa EW200 itu terlalu keras presentasinya dan Tin Hi-Fi C3 yang harus diganti ear tips biar lebih greget untuk mid-nya, mungkin Q1 Pro ini adalah solusinya. Mau buat long listening juga enak, mau jingkrak di atas panggung juga bisa karena fittingnya juga bagus. Yang nanya apakah recommended under 1 juta, jawabannya yes, ini recommended. Dan apakah tahta Tin Hi-Fi C3 tergeser? Mungkin belum ya. Saya lebih melihat kalau Q1 Pro ini adalah pesaing yang benar-benar serupa kekuatannya. Jadi baik Tin Hi-Fi C3 maupun Q1 Pro ada di posisi yang sama. Mungkin ada lebih sedikit antara 1 dan 2 dari Q1 Pro atau C3, tapi ya nggak akan ke notice, paling ya lebih dikit lah. Oke, jadi segitu dulu sharing saya ke teman-teman tentang EPZ Q1 Pro ini. Link pembelian ada di bawah kalau teman-teman pengen. Saya tunggu komennya buat diskusi di kolom komentar. Thanks sudah nonton sampai akhir. Silahkan di like kalau suka. Feel free aja buat subscribe. Dan ya seperti biasa kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.